Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'adun wa Thamud. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Wa iyukadzibuka lan lamun nggorohaken sapa si kufar ka ing sira Muhammad fihi iku tetep ing dalem dawuh wa iyukadzibuka tasliyatun utawi ngaring-ngaring atau nyabar-nyabar lin nabi maring Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kadzabat mongko teman-teman kadzabat nggorohaken qablahum ing dalem sadurunge ahli Mekkah atau kufar man. Faqad kadzabat mongko teman-teman kadzabat nggorohaken qablahum ing dalem sadurunge kufar ahli Mekkah. Dadi mang wa iyukadzibuka lan lamun nggorohaken sapa kufar ahli Mekkah iku maksude. Wa iyukadzibuka lan lamun nggorohaken sapa ahli Mekkah sing kufar man ka ing sira Muhammad. Faqad kadzabat mongko teman-teman kadzabat nggorohaken qablahum ing dalem sadurunge ahli Mekkah sapa kaum Nuhin, sapa kaum Nabi Nuh. Ta'nitsu qaumin utawi muannasaken lafat kaum iku bi'tibaril makna kelawan milang-milang makna. Wa adun lan kaum Ad, wa kaum Hudin lan kaum Nabi Hud, wa Thamud lan kaum Thamud, wa kaum Shalihin lan kaum Nabi Shalih, wa kaum Ibrahim lan kaum Nabi Ibrahim, wa kaum Lutin lan kaum Nabi Lut. Wa ashabu Madyana lan pira-pira kang anduwene negara Madyan kaum Syuaibin tegese kaum Nabi Syuaib. Wa kudziba lan den goroaken sapa Musa Nabi Musa. Kadzaba tegese kadzaba nggorohaken hu ing Nabi Musa sapa al-Qibtu sapa wong Qibti. La kaum ora kaum Nabi Musa rupane Bani Israil ay kadzaba tegese padha nggorohaken sapa haula mengkono-mengkono kaum rusulahum ing pira-pira utusane haula. Falaka mongko iku tetep kaduwe sira uswatun utawi panutan bihim kelawan rusul bang. Fa amlaitu mongko nyerentekaken sapa sing sunlil kafirina maring pira-pira wong kafir. Amlaituhum tegese amlaitu nyerentekaken sapa sing sunhum ing kafirin bitakhiril
iqabi kelawan ngakhiraken siksa lahum maring kafirin. Summa akhadtu mongko kari-kari nyiksa poses ingsun hum ing kafirin. Fa kaifa kana nakir. Fa kaifa bil adzabi kelawan siksa. Summa akhadtu mongko kari-kari nyiksa sapa ingsun hum ing kafirin bil adzabi kelawan siksa. Fa kaifa kana nakir. Fa kaifa mongko iku kaya apa kana ana apa nakir apa ingkar ingsun ai ingkari tegese ingkari ingsun alaihim ing atase kafirin. Biihlakihim kelawan ngerusak kafirin. Biihlakihim kelawan ngerusak kafirin. Wal istifham utawi istifham iku litakriri krana netepaken ai huwa waqi'un mauqi'ahu ai tegese utawi istifham iku waqi'un niku kang tumiba mauqi'ahu ing dalem panggonane takrir. Faka'ayyin min qaryatin ahlaktuha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Wa faka'ayyin mongko utawi pirang-pirang ai kam min qaryatin tegese pirang-pirang min qaryatin bayane desa ahlakna fakayim mongko utawi pirang-pirang aikam tegese utawi pirang-pirang min qaryatin apane bisa apane desane atau min qaryatin bayane desa ahlaktu iku ngrusak sapa sing sunha ing qaryah. Wa fi qiraatin lan iku tetep ing dalem siji qiraah siji wacanan utawi lafat ahlakna. Jadi bisa dibaca faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha begitu. Bisa faka'ayyim min qaryatin ahlaktuha wa hiya zalimatun
wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urusyiha. Jadi bisa dibaca wa fa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha atau ahlaktuha. Wa hiya hale utawi qarya iku zalimatun iku ngani ngoyo ai ahluha tegese utawi penduduke qaryah bikufrihim sebab kufuri ahliha mang fahya wahya utawi qaryah iku zalimatun iku ngani ngoyo ai ahluha tegese penduduke qaryah bisa bikufrihim sebab kufuri ahliha fahya mongko utawi qaryah iku khawiyatun iku rubuh aisa kitatun tegese ambruk ala urusyiha ing atase pira-pira payone qaryah aisuku fiha tegese pira-pira payone qaryah wa kam mim bi'rin mu'attalatin wa kam lan utawi pirang-pirang min qaryatin bayani sumur atau apani sumur mu'attalatin kang den angguraken matrukatin tegese den tinggalaken bimauti ahliya sebab matine ahli bi'rin mang sebab matine ahli bi'ri mang atau sing duwe bi'ri mang wa qasrin lan gedung atau istana masyidin kang kokoh airafiin tegese kang dukur khalin kang suwung bimauti ahlihi kalawan sebab matine ahline qasri mang Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyu kadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adun wa Thamud wa qaum Ibrahim wa qaum Lutin wa ashabu Madyana wa kudziba Musa famlaitu lil kafirin thumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Wa iyyukadzibuka Allah berfirman jika mereka ahli Mekkah telah mendustakanmu wahai Muhammad maka faqad kadzabat qablahum maka sungguh sebelum ahli Mekkah ini telah mendustakan kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh telah lebih dulu mendustakan kepada para nabi-nabinya. Berikut juga kaum Ad, kaum Nabi Hud, kaum Thamud dan kaum Nabi Saleh, bahkan kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut. Semua ini adalah telah lebih dulu mendustakan para nabi-nabi dan pemimpin-pemimpin mereka. Apa tujuan ayat ini diturunkan kepada Rasulullah? Tiada lain tasliyatun lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk tasliyah, menghibur dan melipur lara hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa secara normal ketika orang didustakan oleh
penduduk Mekah atau oleh penduduk atau oleh kaumnya yang tidak akan terasa pukulan berat bagi hati beliau, siapapun orangnya. Makanya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didustakan oleh orang-orang kafir Mekah, maka Allah turunkan ayat ini. Wa iyyukadzibuka, ketika apabila engkau didustakan atau ketika ahli Mekah mendustakanmu, ingat wahai Muhammad bahwa nabi-nabi terdahulu juga seperti itu. Ini berarti kan tasliyah, namanya menghibur hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nabi Nuh juga, apalagi Nabi Nuh itu tidak hanya kaum, istri beliau, anak beliau juga menentang, bahkan sering mencemooh apa yang menjadi tuntunan dan ajaran Allah yang telah Allah firmankan kepada Nabi. Sampai-sampai beliau membuat perahu ini justru diolok-olok oleh keluarganya sendiri, termasuk istrinya. Dianggap Nabi Nuh kurang beres, padahal Nabi Nuh telah mendapatkan perintah dari Allah. Memang secara akal tidak masuk di tengah gunung atau di dataran yang tinggi kemudian membuat perahu, sangat tidak nalar. Tapi karena perintah Allah pasti ada sesuatu yang tersirat, dan memang Allah tidak beritahu itu untuk menguji bagaimana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata kaum-kaumnya termasuk keluarganya mendustakan semua itu. Nabi Nuh dianggap mengada-ada, didustakan Nabi Nuh. Begitu juga kaum Ad, kaum Nabi Hud, kaum Tsamud, kaum Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, dan seterusnya. Ini semua adalah untuk diceritakannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pendustaan mereka dan tentang mendustakannya mereka kepada para nabinya, ini menjadi tasliyatun, menjadi penghibur, menjadi penyabar-nyabar, menjadi pelipur lara hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabu Madyan, demikian pula penduduk kota atau Madyan, yaitu kaumnya Nabi Syuaib. Wa kudziba Musa, Nabi Musa juga didustakan oleh kaum Kibti, bukan kaum Nabi Musa sendiri, karena kaum Nabi Musa sendiri adalah kaum Bani Israel. Kudziba haula, atau kadzdzaba haula rusulahum falaka uswatun bihim.
Mereka kaum dari para nabi-nabi terdahulu itu sudah melakukan pendustaan, telah mendustakannya kepada rusulahum, kepada utusan-utusan Allah, yaitu utusan-utusan Allah yang Allah sengaja utus kepada mereka. Ternyata kaum-kaum mereka telah mendustakannya. Maka falaka uswatun bihim, bagimu sudah ada suatu teladan dengan adanya para utusan-utusan terdahulu itu, bisa dijadikan suatu uswah. Fa'amlaitu lil kafirina ay amhaltuhum bitakhiril adzabilahum. Lalu aku tunda, aku undur sebentar penyiksaan, pengazaban kepada orang-orang kafir itu, baik menawa mereka mau sadar. Tapi ternyata mereka tetap tidak sadar. Karena mereka tidak sadar, padahal oleh Allah fa'amhaltuhum, aku tunda kepada mereka bitakhiril azab, dengan mengundur waktu untuk menyiksa mereka, diundur oleh Allah. Tapi mereka tetap aja. Tsumma akhadtuhum, kemudian aku menyiksa mereka bil azabi, dengan siksaan yang sangat pedih. Jadi memang oleh Allah sementara ditunda penyiksaan, pengazaban kepada mereka, supaya mereka bisa berpikir dan bisa sadar. Mungkin dia ada yang kembali kepada jalan yang benar. Fa kaifa kana nakir, maka bagaimana adanya keberadaan mereka yang sangat parah seperti itu, aku tidak membencinya mereka. Kata Allah, ya berarti dari murkanya Allah membenci mereka, sehingga Allah memberinya azab yang sangat pedih. Bitakdzibihim ay ingkari alaihim, benciku kepada mereka dengan bitakdzibihim, sebab mendustakannya mereka kepada para nabi-nabi dan rasulnya. Dengan cara biihlakihim, aku merusak atau membinasakan mereka. Wal istifhamnya di situ litakrir, untuk takrir, menetapkan, yaitu fahuwa waqi'un mauqi'ah, memang sudah tepat pada sasaran atau tepat pada tempatnya dalam penempatan istifham tersebut. Atau bisa diartikan memang betul-betul penyiksaan itu tepat sasaran, betul-betul ditimpakan pada tempat yang tepat kepada para pendusta-pendusta, para nabi dan rasul-rasul mereka. Faka'ayyim min qaryatin ahlaktuha wa fi qiratin ahlaknaha wa hiya zalimatun faya khawiyatun ala urushiha wa kam min bi'rin mu'attalah wa qasrim masyid. Faka'ayyim min qaryatin, sudah berapa banyak desa-desa atau kota-kota yang ahlak Tuhan, aku binasakan. Desa-desa atau kota-kota ataupun juga kampung-kampung mereka. Wa hiya zalimatun, di mana penduduk-penduduk desa itu zalimah, mereka zalim, mereka
menempatkan sesuatu yang bukan tempatnya. Caranya bi kufrihim, dengan kekufuran mereka. Fahiya khawiyatun ay saqitatun ala urushiha. Semuanya desa-desa mereka khawiyatun, tumbang dan ambruk, ala urushiha, atas atap-atap mereka, atap-atap dari desa-desa mereka. Artinya penduduk-penduduk mereka, penduduk-penduduk desa itu dirobohkan rumah-rumah mereka sehingga mereka binasa, mati semua karena tertimbun rumah-rumah mereka yang jatuh atap-atap mereka kepada mereka penghuni desa itu, sehingga mereka semuanya binasa. Wa kam min bi'rin mu'attalah. Sudah berapa banyak sumur-sumur yang kosong, yang ditinggalkan penghuninya, bimauti ahlihi, bimauti ahliha, sebab matinya penduduk-penduduk desa itu. Bahkan wa qasrin masyid, istana-istana megah, rumah-rumah mewah, gedung-gedung pencakar langit waktu itu juga semuanya binasa, semuanya roboh, semuanya rusak, semuanya hancur, luluh lantak semuanya, bimauti ahlihi, karena kematian sang penghuninya. Lah, di sini bisa digambarkan bahwa Allah di dalam memberikan tasliyah, pelipur hati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sangat luar biasa. Dan ini yang merupakan pengungkapan cerita-cerita terdahulu dan sekaligus menjadi mukjizat tersendiri bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena secara lahiriah tidak mungkin Nabi ini tahu sejarah nabi-nabi terdahulu dan kaum-kaum yang durjana di beberapa ribu tahun sebelumnya kalau tanpa diberinya suatu wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah diberi waktu yang paling tepat untuk menceritakan itu, untuk mengilhamkan atau untuk mewahyukan ayat itu ketika semua orang-orang kafir Mekah mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu para penduduk Mekah itu mendustakan Nabi dengan begitu sangatnya, dengan begitu menyakitkan hati baginda Nabi, turunlah ayat yang menceritakan bagaimana kondisi umat terdahulu yang juga sama seperti itu, sama mendustakan nabi-nabinya terdahulu, yaitu baik Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan seterusnya. Kaumnya Nabi Syuaib, semua itu juga durjana, durhaka, zalim, mendustakan para nabi-nabi mereka. Dan ini dicitrakan, diungkapkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan tasliyah, menghibur dan melipur, menjadi pelipur lara hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Allah kepada mereka, betapa banyak kota-kota, desa-desa, karena kezaliman mereka Allah binasakan penduduk-penduduk mereka dengan merobohkan rumah-rumah mereka sehingga mereka tertimbun atap dan gedung bangunan itu. Bahkan sumur-sumur yang ada semuanya kosong, tidak ada lagi yang merawat, tidak ada lagi yang memanfaatkan sumur-sumur mereka itu karena penghuninya sudah mati tertimbun bangunan. Termasuk istana-istana yang megah,
Bangunan-bangunan yang tinggi pencakar langit waktu itu juga semuanya pada kosong dan roboh semua karena kezaliman para penghuni dan kaum-kaum mereka. Yang paling utama adalah bitakdzibihim, sebab mendustakannya mereka kepada rusulahum, kepada nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Intinya adalah bahwa ayat ini diturunkan untuk mentasliyah, menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada satu ketika Nabi itu dirundung susah, dirundung hati yang gundah gulana karena banyak dan ulah dari kaum kufar Mekah waktu itu. Lah, kita juga nanti di masyarakat pasti akan menemukan seperti itu jika kalian sudah pulang. Ketika kalian menjadi seorang tokoh agama, tokoh masyarakat, pasti juga akan mengalami seperti itu. Tidak semua orang yang ada itu kemudian mengiyakan, patuh dan tunduk terhadap ajaran agama yang kalian berikan kepada mereka. Akan banyak pula yang mendustakan, bahkan melecehkan, bahkan juga pernah mengolok-olok mereka nanti. Mereka mengolok-olok kita nantinya. Lah ini yang akan terjadi, karena ini juga terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat-umat terdahulu. Itu pasti ada cara seperti itu, pasti ada. Untuk itu yang penting adalah kita terus sabar dan senantiasa bermohon kepada Allah agar dikuatkan hati kita, kita diberi kesabaran serta diberinya suatu hidayah, petunjuk dari Allah, dan tentu ini semua akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana wa hassil maqasidana waqdi jami' hajatina wa tammim amalana wa shwaradana وصي جسادنا ونور قلوبنا وارفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين